Ada derajat yang harus kita angkat. Ada cacian yang harus kita buktikan. Bersama menuju sejahtera. Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Selamat malam dan selamat datang pada tamu kita pada malam hari ini, pada Pak Mayor Infantri Puji Mulyono, Sarjana Sosial, Magister of Management. Gimana Pak kabaripun? Saya Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Saat ini mungkin banyak dari rekan-rekan di masyarakat Kabupaten Klaten belum banyak mengenal sosok seorang Mayor TNI yang menginspirasi banyak masyarakat di Kabupaten Klaten. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Makasih Mas Ferry. Dalam kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Puji Mulyono, ya sering dipanggil Pak Dimul ya, oleh saudara-saudara kita di Pabel. Dan saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3, jagoan semua. Saya baru 2 tahun jalan pindah di Klaten. Kebetulan saya lahir di Semarang, besar di Kalimantan. Lalu saya menjalani pendidikan tentara pertama di Kalimantan. Lalu tahun 2000 saya pindah di Bandung. Kelahiran tahun berapa Anda? 17 Agustus 65. Wah, istimewa ya kelahirannya ya. 17 Agustus hari Merdeka. Enak, yang ngerayain orang banyak. Alhamdulillah. Lalu anak pertama lahir itu 1 April 2004 waktu saya bertugas di Bandung sebagai guru militer di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat. Lalu tahun 2020 atas perintah saya harus pindah tugas di Klaten sebagai Kepala Kantor Administrasi Veteran. Tepatnya 1/10/2020. Lalu dengan anak dan istri kita bawa semua ke sini. Kebetulan istri orang Klaten. Oh, istri orang Klaten, itu. Warga Kecamatan Wedi. Saya memang kepingin waktu sisa dinas saya sekitar tahun ini ya, bulan 9 atau 3 tahun 2020 hingga 2023 saya mengakhiri masa dinas saya. Saya kepingin ingin mengabdi pada masyarakat yang berada di Klaten. Apapun yang saya lakukan tentu berkaitan dengan koridor sebagai prajurit. Namun kita juga harus melihat lingkungan yang ada sesuai dengan Sumpah Prajurit Sabta Marga, di mana kita bermanfaat untuk masyarakat sekitar, dan saya kepingin apa yang saya lakukan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Klaten. Mungkin warga masyarakat Klaten pengen tahu dan untuk domisili sekarang itu panjenengan di Klatennya seperti kan? Sebagai Kepala Kantor Administrasi Veteran, kantor kami ada di Jalan Bali nomor 1. Tepatnya kalau Anda sore-sore atau panjenengan semua jalan-jalan ke wisata kuliner Jalan Bali, nah di situ tempat kita. Ya, ada di dalamnya situ. Itu bekas bangunan Belanda. Nah, dulu ada digunakan oleh saudara-saudara kita untuk sekolah di sana, SMA Penampungan atau SMA Kartika ya dulu namanya. Nah, lalu tahun 57 tuh waktu itu mulai dipakai sehingga dirasa untuk kantor kita digunakan atau dibagi 2 untuk pendidikan kelihatannya kurang pas, lalu dipindahkan untuk SMA Kartika kalau tidak salah, ada di Klaten juga masih ada. Sehingga kantor itu sudah milik Minpet untuk kita kembangkan. Sekarang tinggalnya Pak Mayor di mana? Di kecamatan apa atau di untuk desa? Rumah saya ada di Kecamatan Wedi, Desa Pacing. Desa Pacing, kalau kita mengarah ke Mbayat itu ada Desa Jiwo, masuk saja. Nanti di situ ada Desa Pacing. Ya. Kemudian itu dan kita pengen sedikit mengulik lebih dalam jenjang karir panjenengan di militer dan juga jenjang kepangkatan dan juga jabatan yang pernah Anda terima dari merintis sampai di
posisi sekarang ini, perjalanan untuk Iya. militer Terima panjenengan kasih. seperti apa? Pertanyaannya ini, jadi mau tidak mau saya harus mengupas. Saya dilahirkan pertama kali menjadi seorang prajurit dengan pangkat terendah tahun 84-85. Di situ saya mulai berkarir. Waktu itu orang tua hanya mampu menyekolahkan SMP saja. Berarti Anda dimulai dari Ya, dari jenjang Tamtama dengan ijazah SMP ya. Lalu yang ada di benak saya kepingin sekolah. Saya harus sekolah. Nah, saya tidak mau seperti ini. Nah, lalu saya menghadap Komandan Kompi di Batalion 631, tepatnya di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. istilahnya apa ya, Dan? Kalau SMP itu apa ya? Kalau tentara dari SMP itu kalau bintara dulu apa istilahnya? Tamtama, prajurit 2. Berarti ya luar biasa ya. Pencapaian jenengan sampai dengan pangkat sekarang mayor itu luar biasa loh, Dan. Ya, itu karunia Allah ya. Kita semuanya menjalani, namun tidak terlepas dari upaya. Nah, upaya saya ya itu sekolah tadi. Saya ikut sekolah umum. Jadi setelah saya apel, saya izin Komandan Kompi untuk melanjutkan sekolah. Jadi setiap jam 11 saya keluar untuk berganti pakaian putih abu-abu ya. Saya berangkat sekolah itu tahun 86-87 kurang lebih ya. Lalu lulus, setelah lulus tidak seberapa lama Tuhan memberikan jalan, saya bisa sekolah bintara. Sekolah bintara 92, saya pindah di Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Ternyata tidak lama saya di bintara, saya harus menjalani pendidikan perwira. Gini, Dan, sebelum Anda menjabat sebagai Kanwinfed di Kabupaten Klaten, panjenengan itu jabatan sebelumnya atau berdinas di mana, bisa mungkin dari teman-teman sahabat empati apa yang ingin ngerti hal itu? Ya. Waktu saya tamtama sebagai penembak senapan dulu namanya itu di Batalion 631 Kompi A ya di Sampit. Lalu saya pindah setelah menjabat pendidikan bintara, saya berpindah di Kalimantan Selatan, tepatnya di Rindam 6 Tanjung Pura, Kalimantan Selatan waktu itu. Kalau sekarang Rindam 6 Mula Warman sekarang ini ya. Saya menjabat sebagai wadan kelas, atau saya sudah melatih menjadi seorang pelatih militer di Resimen Induk Infanteri ya di Kalimantan Selatan. Lalu tidak seberapa lama saya punya kesempatan untuk bisa melanjutkan sekolah menjadi perwira. Tahun 99 saya diberikan kesempatan untuk bisa sekolah perwira di Bandung. Nah, setelah di Bandung saya tahun 2000 menyelesaikan pendidikan saya pindah di Secapa, sekolah calon perwira sebagai guru militer. Wah, keren ya. Nah, guru militer. Kalau mungkin Bimo kayak dosen ya. Ya, guru militer. Namun tidak hanya sebatas itu. Lalu saya berpikir anak-anak masih kecil, saya melanjutkan kuliah. Alhamdulillah S1 saya selesai dan rupanya nilai saya dirasa bagus, saya dipanggil rektor. Berapa, Dan, untuk IP panjenengan waktu kuliah? Saya IP 35 waktu Wah, itu ya. keren. Memang itu betul-betul kita nikmati. Cerdas berarti ini. Hanya termasuk salah satu Ya, prajurit kita TNI yang nikmati cerdas. ya. Jadi bukan menjadi beban. Semua kita nikmati, kita jadikan wahana untuk belajar. Lalu saya melanjutkan S2 2015 selesai Di mana ini? di Universitas Winaya Mukti di Jatinangor, daerah Jawa Barat. 2015 saya selesai dan saat itu juga saya setiap malam selesai jam kerja saya mengajar menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di daerah Cimahi, di STIA Cimahi, dan setiap tahun saya mendapatkan order untuk melatih di Ikopin, melatih mahasiswa baru, termasuk di Unpad saya juga pernah mendapat undangan untuk melatih mahasiswa yang baru. Hingga sekarang, walaupun mungkin saya sudah pindah di Klaten ya, saya masih mengajar. Membagi waktu Anda bisa dosen di universitas, jadi guru prajurit, guru untuk perwira, guru militer, Ya. terus kemudian masih aktif sebagai kepala kanwinfed. Seperti apa ya? Dibagi tiga kegiatan yang besar seperti itu. Sebetulnya hanya kemauan. Kita punya kok, punya waktu untuk istirahat, kita punya, hanya kita membaginya harus betul-betul backward planning. Dan mobilnya itu kan cukup jauh, dan jenengan
dinas di Klaten, mengajarnya di Bandung, Cimahi seperti itu. Iya. Capek enggak ya? Nah, backward planning ya, tadi saya katakan kita menghitung waktu ke belakang supaya kita bisa merencanakan waktu ke depan dengan baik. Nah, contohnya saya bangun pagi jam berapa? Setelah subuh apa yang saya lakukan? Oh, nanti saya pulang kantor sekitar jam 5. Contohnya ya, jam 5 saya bisa pulang sebentar, mandi, saya mengajar. Karena mengajar waktunya itu kalau saya ngajar sekitar jam 7. Ya memang malam, itu kelas-kelas karyawan. Nah, pulang dari sana antara jam 9, setengah 10. Kita masih punya waktu untuk istirahat kok. Dan saya rasa tidak ada yang berat, semuanya kita jalani. Oke, Nan. Sebagai prajurit TNI, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman sahabat Empatia juga. Apa pernah dikirim ke medan perang? Ya sebetulnya Pernah ya. untuk di Indonesia pernah berbagai konflik yang ada itu pernah dikirim. Nah kebetulan saya pernah bertugas di Papua waktu itu Irian Jaya ya tahun 89-90. Nah pulang dari sana itulah saya mendapatkan penghargaan untuk bisa sekolah Bintara. Lalu itu Bintara ya. Setelah dari Bintara saya tahun 95, 96, 97 saya berangkat ke Timur ya menyiapkan pasukan-pasukan terbaik dalam rangka untuk ya mempertahankan merah putih di bumi Lorosae. Ya. Itu tahun 95, 96, 97. Pulang dari sana saya mendapatkan kesempatan untuk sekolah perwira. Gini Dan, sebelum dilanjutkan, sebagai prajurit punya nggak rasa takut di daerah konflik seperti itu Dan? Mungkin kan, ya tahu kita kan kemasannya kan tentara kan sangar gagah, pemberani. Ada nggak Dan rasa takut manusia itu di daerah konflik seperti itu? Kodratnya ya punya salah ya, kodrat manusia itu terus rasa takut. Mungkin kalau yang tidak punya rasa takut barangkali robot ya. Tidak punya rasa takut. Manusia punya, karena kalau kita dijubit juga sakit. Namun ketakutannya apa itu Mbak? Ya, di daerah tentu konflik? kita menghadapi musuh kan. Nah, tentu apa yang kita lakukan agar kita tidak takut berlebihan. Ya kita isi kemampuan. Sebetulnya kemampuan itu adalah salah satu jimat. Nggak perlu kita bawa jimat yang banyak untuk menghindari rasa takut. Tetapi kita isi dengan kemampuan. Seperti halnya saat ini, bagaimana kita menghadapi kehidupan yang memang setelah pandemi begitu panjang ya, cukup panjang 2 tahun, taraf hidup kita, ya mungkin kita lihat kondisi saat ini, bagaimana kita harus bangkit. Sebetulnya kita harus mempersiapkan diri kita, nggak perlu rasa takut yang berlebihan. Kemudian gini nih, semenderita apa sih prajurit di medan perang atau di daerah konflik seperti ini? Bisa diceritakan pengalaman Anda waktu di daerah konflik atau ditugaskan di daerah rawan konflik? Ya sebetulnya kan kalau ditanya seberapa menderitanya, tidak ada prajurit yang menderita, karena prajurit itu tidak ada yang hebat. Apa tidak butuh survive? Ya, yang ada itu prajurit itu terlatih kan. Ya, kalau dikatakan hebat karena memang terlatih. Jadi beda prajurit dengan tukang sulap ya. Tapi kalau prajurit memang terlatih. Dengan terlatih itulah ya, latihan itu macam-macam. Ada survival, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kekurangan logistik, itu bagi prajurit udah punya ilmunya. Tapi dari dasar hati yang paling dalam, perasaan panjenengan berat meninggalkan keluarga waktu dikirim ini? Sebetulnya panggilan tugas justru yang sangat penting. Maksudnya sudah berkeluarga atau belum berkeluarga waktu dikirim? Kebetulan belum berkeluarga. Jadi masih bujangan. Ya, masih bujangan. Memang saya melihat kawan-kawan saya yang kebetulan sudah berkeluarga, dia semangat. Tetapi saya punya satu metode bagaimana kita menghadapi rasa takut, bagaimana kita menghadapi rasa sepi, itu pengalaman yang harus kita bagi. Kalau kita rasa takut tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita dengan mengisi diri kita dengan kemampuan. Bagaimana kita menghadapi musuh kalau kita takut? Apakah kita bisa menghasilkan? Kan tidak. Kita tidak akan berhasil dong. Ya, tentu kita harus mengisi kemampuan. Bagaimana sih mendekati musuh dengan cara rahasia sehingga kita mampu merebut senjatanya dan sebagainya. Terus kalau menghadapi rasa kesepian di daerah tugas ini sepi, seperti saya pernah rasakan di daerah Okiop, Kecamatan Kiwirok, ya, yang beberapa waktu lalu terjadi
aksi kekerasan oleh KKB di sana. Nah, tahun 90, 89, 90 saya sudah berada di sana. Dalam menghadapi rasa sepi dan sebagainya, sebetulnya ada konsep yang sangat mudah. Berarti malah apa ya, Nen? Yang menjadi beban diri itu malah bukannya ketakutan tapi kesepiannya itu. Iya. Jadi tadi saya katakan kalau kita merasa sepi, karena jauh keluarga yang menghadapi cemas, itu sebetulnya kita dengan menulis, dengan berdoa tentunya ya sesuai agama masing-masing. Nah, kita menulis apa saja, malah justru hasil tulisannya luar biasa. Saya simpan tulisan-tulisan saya waktu saya berada di daerah penugasan di Papua, di Irian waktu itu. Kalau saya buka, saya langsung memori kita. Saya bisa bercerita banyak bagaimana saya bisa mengajari masyarakat kita di sana, membuat pasar. Waktu itu beliau masyarakat kita di sana belum kenal pasar. Gini kan? Sebagian ya. Yang mungkin ini agak ekstrim ya. Pernah nembak musuh nggak? Ini pertanyaan konyol tapi kita ingin tahu juga. Ya. Pernah nembak musuh nggak, Dan? Kalau saya berangkat tugas, saya hanya berdoa, ya Allah jangan jadikan aku seorang pembunuh. Kalau namanya jadi seorang pembunuh tentu. Tapi kan itu dilegalkan dalam militer kan, membunuh musuh kan. Begini, kill of to kill. Artinya kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh kan. Jadi bagaimana kita menghadapi kalau musuh tidak bersenjata, ya jangan kita tembak. Karena di dalam hukum HAM juga begitu kan. Pertanyaannya, jenengan pernah menembak musuh? Kalau kontak tentu pernah sebagai seorang prajurit. Itu pernah terjadi pada saat saya punya tenaga bantu operasi itu dibunuh. Dibunuh di satu desa dekat perbatasan. Di satu desa itu kita harus menjemput, kita harus ambil jenazahnya. Evakuasi. Ya, kita evakuasi, kita ambil dengan 10 orang, kita masuk ke desa tersebut. Nah, kita tidak tahu desa itu apakah pro kita atau tidak kan, kita nggak tahu itu ya. Begitu saya berada di sana, feeling kita mengatakan jangan lama-lama kita di sini. Ternyata benar, setelah jenazah kita ambil dari masyarakat di sana, lalu kita makamkan dengan cara yang layak ya. Ternyata tidak seberapa lama kita ditembak, terjadi kontak lah ya. Terjadi kontak itu dari posisi kita di atas, dia di bawah. Nah, lalu karena kita sudah persiapan, ya kita membalas tembakan. Dalam kontak itu kita tidak tahu apakah dia kena atau enggak. Karena yang penting bagi saya, bagi kita untuk menyelamatkan kita keluar dari daerah tersebut, ya. Karena ini wilayah mereka toh. Kita balas tembakan, lalu kita keluar dari daerah tersebut dan memang tujuan kita adalah mengambil jenazah kawan kita atau TBO kita, tenaga bantu operasi ya. Itu orang sana yang memang kita pekerjakan untuk membantu tugas-tugas kita di dapur dan sebagainya. Untuk di masa sekarang, kita tahu panjenengan di era hampir purna bakti atau purna tugas, kegiatan apa yang panjenengan banyak isi untuk waktu-waktu menjelang ini? Karena setahu saya dan pengetahuan saya kenal dengan panjenengan, bahwasanya panjenengan banyak melakukan propaganda ataupun semacam kampanye untuk hidup sehat melalui banyak cara, dan juga panjenengan banyak mengisi untuk energisitas ataupun untuk vitalitas panjenengan, banyak mengisi waktu luang Anda untuk berolahraga. Bisa Anda ceritakan? Iya. Setelah tahun 2020 saya pindah di sini. Kebetulan waktu saya bertugas di Bandung ini, saya di jabatan saya Kasijian Bangdik, Kepala Seksi Pengkajian Pendidikan. Jadi ilmu-ilmu yang kita bawa dari Bandung itu ada lead ya, penelitian kita bisa flurkan, kita bisa salurkan, kita bisa buka di satuan saya di Minpet, karena memang kita memerlukan itu, di mana kondisi tahun 2020 kan masyarakat kita sedang pandemi ya, kita harus bangkitkan dia. Dengan cara apa? Yang pertama, saya mengajak tokoh-tokoh muda di Klaten untuk saresean, bertemu di kantor saya. Ya, itu tahun 2020, beberapa tokoh-tokoh muda kita ajak berbicara tentang sejarah. Dan menariknya, apa sih sejarah Klaten yang mau panjenengan ketahui atau panjenengan ulik? Itu apa sih? Klaten kan tidak begitu istimewa menurut saya, karena masih ada Jogja, masih ada Solo. Kenapa Anda tertarik dengan sejarah Klaten? Tidak. Kalau saya bukan orang Klaten, saya mengatakan istimewa dong Klaten. Nah, semua
di belahan bumi di Indonesia ini memiliki nilai historis yang berbeda. Klaten bagi saya memiliki satu misteri yang atau katakanlah membuat saya untuk bersemangat untuk menggali sejarah apa yang ada di Klaten. Ya, mungkin sejarah singkat saja seperti Rumah Sakit Dr. Sarjito. Tidak semua orang tahu kan. Bahkan Klaten punya dokter pribadi Presiden Soekarno, itu orang Klaten loh. Ya, yang baru diresmikan jalannya oleh Bupati. Saya juga baru tahu kemarin loh, dan beliau menerima penghargaan. Ya, oh ternyata saya memahami. Orang Dr. Soeharto itu dokter pribadi. Itu orang militer apa sipil, Dan? Gimana? Untuk Dr. Soeharto, kalau kita membandingkan dulu itu sipil dan tidak, kalau dia mengangkat senjata dia sebetulnya sebagai prajurit kan, tapi kebetulan Pak Soeharto ini dia kan dokter pribadi Bung Karno. Bukan dokter militer, bukan ya? Bukan ya, dokter pribadi ya, dan itu yang selalu diingat di dalam sejarah. Tadi saya mengatakan Dr. Sarjito, tidak semuanya orang mungkin paham tentang tahunnya Galioso, Dan. Ya, tahunnya Galioso orang. Dr. Sarjito itu beliau itu itu Jogja ya? Ada Dr. Sarjito. Artinya tetapi kan beliau dari Klaten. Beliau itu membuat rumah sakit pertama pada saat perjuangan. Ada rumahnya tuh di daerah Bayat. Nah, di daerah Bayat itu di Dukuh apa ya? Di daerah Bayat ada bangunan tua yang dulu pertama kali digunakan rumah sakit Dr. Sarjito untuk praktek. Artinya praktek itu membantu pejuang-pejuang kita yang terluka. Nah, di daerah Bayat ada itu. Nah, rumah itu masih ada. Nah, inilah sejarah yang harus kita gali. Ya, jangan lupakan sejarah. Generasi muda harus tahu sejarah terutama sejarah tempat kita berada. Ya, kalau kita harus mengetahui sejarah orang Medan sana, kita bukan orang Medan ya, kita orang Klaten. Nah, terus sejarah itu harus kita bangun. Sempat mendengar beberapa narasi dari jenengan bahwasanya orang pintar, orang pandai itu harus punya attitude. Apa sih yang dimaksud dengan narasi dari panjenengan sebagai orang yang tidak begitu terpelajar lah maksudnya? Apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Bukan sih, sebetulnya orang pandai saja tidak cukup ya. Artinya pandai itu contohnya di sekolah dia selalu mendapat ranking. Apa mengenang sejarah itu masuk juga attitude sebagai orang terpelajar? Artinya attitude itu kan kembali kepada pola tingkah laku yang bersangkutan. Contohnya ya, saya pandai di sekolah, saya selalu ranking. Tetapi pada saat dia menghadapi kehidupan itu tidak cukup itu. Dengan nilai 100 saja tiap kali pelajaran nggak cukup. Harus didukung oleh attitude. Attitude itu apa sih? Kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan seseorang untuk approach pendekatan pada siapapun, kemampuan seseorang untuk human relation, ya berbicara tentang apa sehingga menarik bagi orang lain. Itu sangat penting karena keberhasilan seseorang itu salah satunya ruangnya itu. Masa mau melamar pekerjaan nilaiku 100 semua loh Pak. Mungkin ini ya yang dilihat kita dari contoh jenengan sebagai seorang mayor TNI tapi mempunyai kemewahan hati. Itu kita lihat dari jenengan banyak melakukan hal untuk mengkampanyekan hidup sehat, pola hidup sehat, olahraga. Dan kemarin saya dengar juga baca di sebuah artikel panjenengan punya sebuah program ayam sehat. Ayamnya ya itu, makanannya juga itu, tapi yang membedakan sehatnya seperti mana kan? Anda banyak mengkampanyekan itu dengan biaya yang sama, murah, bisa menimbulkan makanan yang sehat seperti itu. Saya ingin memberikan inspirasi pada kita semua. Sebetulnya kalau kita ingin bermanfaat untuk orang lain, kita tidak perlu menunggu pangkat yang tinggi, jabatan tinggi yang tinggi. Dan untuk mayor ya bagi saya udah perwira menengah. Uang yang banyak. Artinya apa? Saya mengatakan ini, ayo masing-masing orang berbuat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya. Jadi kita mulai dari saat ini, sekarang kita mulai diri kita mulai dari sedikit demi sedikit. Kalau semua orang melakukan ini, maka kita akan mampu keluar dari permasalahan. Nah, inilah yang menjadi kita lambat keluar dari permasalahan. Kenapa? Karena saling menunggu. Nah, dengan kegiatan yang saya lakukan, salah satunya tadi saya berbicara tentang literasi sejarah Klaten ya. Mungkin saya tidak bisa banyak menyampaikan tentang sejarah Klaten, namun kita akan memulai menulis
sejarah Klaten apa saja, ya. Terus saya kemarin pernah memelihara ayam. Ayam itu ayam broiler biasa. Kita kasih makan biasa juga dengan pur, tidak ada bedanya. Namun cara minumnya kita perlakukan, kita treatment dengan enzim. Enzim ini saya buat dari buah-buahan murni dari jeruk yang saya fermentasi. Usianya kebetulan saya membuatnya di Bandung ya. Sekarang usianya udah 3 tahun nih, 3 tahun. Semakin lama semakin bagus ya kualitas enzim itu. Nah, kita treatment. Setiap ayam 20 ekor hanya 1 tetes di dalam air minumnya. Sampai dengan usia panen, ayam itu kotorannya alhamdulillah tidak bau. Darahnya pun kalau ayam broiler dengan di treatment itu tidak bau. Pada saat kita buka rendah lemak dan tidak bau anyir. Nah, inilah yang menjadi hal saya sampaikan pada masyarakat, pada saudara-saudara kita di Pabel. Pada tanggal 24 April kita mampu mengumpulkan saudara-saudara kita di Pabel. Komunitas yang ada di Klaten yang saya tahu dari komunitas mewarnai dunia ya, Mas Thomas, Mas Nur itu. Lalu Mbak Nina itu dengan komunitasnya Satu Hati. Terus Pak Jepang panggilannya Pak Priyadi itu dengan SCI ya. Terus Pak Eko dengan PPDK. Ya, dan yang luar biasa, saya potongin, dan yang terbaru kemarin panjenengan sebuah kehormatan Komisi Besar Nasional KND, Komisi Nasional Disabilitas, hadir di Kaminfed juga. Iya. Nah, itu hasil dari kita yang lakukan, kita sentuh saudara-saudara kita di Pabel, berbicara tentang cara ternak ayam, kita treatment dengan enzim, lalu menghasilkan seperti ini. Kalau kita sudah menghasilkan, jangan jual daging, tapi daging ini kita buat bakso, kita buat katsu, kita buat nugget. Nah, inilah yang saya ajarkan pada saudara kita. Lalu ini yang mendapat kehormatan dari Komisi Nasional Disabilitas, Pak Kikin Tarigan, lalu menelpon saya tanggal 13 April, beliau berkesempatan untuk berkunjung di Klaten, terutama di tempat saya. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi dan kita bisa mempertemukan dengan lembaga-lembaga yang berbicara tentang difabel di daerah Klaten. Kalau kita gini, Nan, memahami Anda itu bahwasanya hal tersebut sebenarnya bentuk sebuah konsistensi jenengan. Maksudnya apa? Banyak masyarakat atau orang itu mendefine seorang pemangku kepentingan, pejabat, bahasanya melakukan hal tersebut, pendekatan ataupun membersamai difabel ataupun orang yang terpinggirkan, itu biasanya hanya sebuah pencitraan. Tapi kita lihat dari perjalanan itu sebenarnya konsistensi panjenengan. Ya, sebetulnya ada 3 konsep. Niat yang baik, ketemu orang baik, insya Allah hasilnya baik. Konsep saya itu saja. Jadi kita bekerja dari hati, ya kita lakukan, intinya kita tidak merugikan dan menyakiti orang lain. Kita lakukan saja. Insya Allah semua akan ditemukan dengan orang-orang baik. Dan hasilnya karena niat kita baik, insya Allah baik. Ini yang sudah kita lakukan ya. Konsep-konsep seperti inilah yang saya sampaikan pada saudara-saudara kita di Pabel. Berarti triggernya itu, pemicunya itu memang dari hati nurani panjenengan sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang Pak Mayor Infanteri. Karena itu butuh ketulusan, dan kalau untuk kita membersamai sesama kita yang memerlukan pendampingan, biasanya kan kalau tidak ada ketulusan biasanya hanya obor belara. Ya, itu tadi kita niatkan, dan dengan niat baik itu tentu akan menghasilkan satu persaudaraan yang tidak mudah dilupakan. Saya dengan Mas Ferry 2020 ketemu, baru kemarin lagi beliau menyapa saya, saya cari nih kemana orangnya. 2020 ya kita ketemu. Dan saya juga bangga, dan sekelas Ferry kayak gini masih dikenal Pak Mayor, Pak Kepala Kaminfed Klaten seperti itu kan, ya rasa bangga ada di hati kita. Panjenengan kerso membersamai kita gitu kan. Kemudian gini, dan untuk kampanye Anda untuk pola hidup sehat, banyak Anda lalui dengan olahraga, yang saya tahu juga Anda gencar sekali untuk memperkenalkan olahraga.
Kayak golf itu loh Dan. Woodball ya. Woodball ya, seperti itu. Apa sih istimewanya woodball? Ya. Sebetulnya mensana in corpore sano. Jadi tubuh kita sehat dulu, baru kita bisa bekerja. Ya, untuk membuat tubuh kita sehat ya dengan salah satunya berolahraga. Kenapa pilihannya kok woodball? Kok ada golf atau sepak bola atau olahraga futsal? juga mungkin sesuai dengan usia dong ya. Kalau usia kita udah 50 masa main tinju. Ya tentu kita. Ya, tapi masih strong loh. Ya, tapi sayang dong. Kasihan yang di rumah. Jadi dengan pola hidup sehat, lalu kita berolahraga. Di kantor ini kita canangkan 1 jam berolahraga. Sebelum kita bekerja, kita berolahraga, pakaian olahraga. Kalau di kantor ya kita punya jadwal, hari Senin kita bersepeda, hari Selasa kita jalan kaki, hari Rabu kita tenis, hari Kamis kita woodball, hari Jumat kita senam. Setelah itu kita bekerja. Jadi kalau kita bekerja dalam kondisi badan kita udah siap untuk bekerja, nikmat itu, pekerjaan tidak terasa berat. Nah, ini konsep yang sangat sederhana, makanya apa sih yang cocok untuk kita berikan mengenal woodball dari mana? Ya, di woodball kebetulan di Klaten ini kan sudah diakui cabang olahraga tersebut ya. Saya melihat belum banyak yang kenal. Nah, saya pertama kali main di alun-alun itu. Setiap hari Kamis, sebelum dibugar itu berarti? Kamis, ya, sebelum dibugar ya, di alun-alun Klaten. Saya bermain. Orang heran itu main apa sih ya orang. Saya memang memancing masyarakat yang ingin tahu apa. Tapi ada yang interest dan untuk nanya banyak ya. Banyak datang, saya ajarin, memang kita punya alat beberapa cadangan, kita ajarin sampai dia mau datang lagi. Nah, saya harapkan dengan demikian olahraga ini juga bisa menyenangkan dan bisa menjadi salah satu destinasi tersendiri sebagai wisata. Sebetulnya begitu. Saya kemarin berbicara seperti itu. Nah, lalu karena alun-alun sudah dibugar, kita menggunakan di daerah Ger Gunung. Ger Gunung kita punya tempat memang khusus untuk woodball. Nah, nanti tanggal 11 ya, 13 sampai 15 kita akan ada lomba di Bandung ya. Sudah ada kompetisinya? Ya, dalam rangka terbuka saja sih, namun dalam rangka menyiapkan prapon nanti ke depan. Karena memang olahraga woodball ini tidak ada batasan usianya, jadi betul-betul mengasihkan. Berarti panjenengan nanti purna setelah jadi Mayor TNI ini mau profesional atlet woodball? Ke arahnya gitu kan? Bagi saya ya olahraganya yang penting. Kalau atlet ya syukur ya. Bonusnya jadi atlet ya. Kali sehat kan sasaran. Yang mahal itu sehat yang paling sehat, banyak dicari saat ini. Tiketnya sehat. Apa tambahannya itu ya? Kemudian gini Dan, ini agak lebih ke personal panjenengan. Kenapa sih panjenengan lebih ingin dikenal sebagai Pak Demul daripada seorang Mayor TNI? Iya ya. Menurut saya di Klaten ini juga merupakan kampung halaman bapak saya di Sleman. Ini kan deket ya Sleman Klaten. Itu dulu saya punya Mbah Buyut. Mbah Buyut saya itu dulu Kenil. Zaman itu diceritain di tentara Belanda. Iya, zaman dulu bapak saya pernah bercerita di kampungnya di Sleman itu ada makamnya di daerah Sleman. Maka keturunan bapak ini ada yang mirip-mirip itu. Kalau saya nggak ada yang mirip ya. Mirip Nederland, orang Belanda. Ya, mungkin ada seperti itu. Kalau saya nggak. Saya lebih mirip orang Klaten ya. Lalu dengan demikian olahraga yang tadi saya sampaikan termasuk dalam kegiatan tiap hari kita melakukan hal yang positif ya, cara berpikir positif, kegiatannya positif, insya Allah apa yang kita hasilkan juga positif. Tentu akan menginspirasi masyarakat yang ada di lingkungan kita lah, lingkungan kecil kita. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok yang dipilih nama itu Pak Demul? Kok Rale Mul atau Mas Mul? Saya kembali kepada ciri khas Jawa Tengah ya kan. Dengan Pak D ini kan sebutan yang nggak mungkin kalau kita. Berarti hampir sama Pak D Jokowi. Itu juga beliau juga. Pak D Jokowi orang sini kenalnya. Cocok kan kalau Pak Demul kelihatannya kok lebih familiar ya. Kalau bagi saya sebutan mayor ini ya mungkin karena memang saya masih dinas dan itu bagi saya bolehlah semuanya
Yang penting memanggil saya butuh dengan kita. Ya mau dipanggil apa saja boleh, silakan. Untuk mengetahui lebih dekat tupoksi dari Kanwinfet itu sebenarnya apa sih? Dan kayaknya apa ya? Masyarakat itu belum pahamnya paling dandim, korim atau koramil atau korem seperti itu. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali karena mengenai tugas pokok saya ya. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan panjenengan bahwa apa sih tugas pokok dari Minpet. Banyak orang yang belum tahu bahwa dikatakan Minpet ini kan orang-orang yang udah sepuh, udah pensiun, udah invalid barangkali. Bukan. Kita mengurus administrasi veteran ya, bukan kita veterannya. Kalau LVRI Legion Veteran, beliaulah yang memang veteran-veteran murni. Nah, kita adalah kantor administrasi veteran. Tugas pokok kita ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 bahwa pemerintah ingin menunjukkan kepada veteran-veteran kita, perhatian kepada veteran-veteran kita melalui peraturan tersebut ya, undang-undang tersebut lalu diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 67 tahun 2014 bahwa veteran-veteran, ada 4 nanti saya sebutkan, bahwa veteran-veteran itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberikan tunjangan. Nah, tunjangan itu sesuai dengan kriteria. Yang pertama, veteran itu veteran PKRI, Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi masyarakat di wilayah Klaten, barangkali ada saudaranya, keluarganya, mbahnya atau janda dari beliau, ya veteran tersebut yang masih hidup bisa dan memang memiliki piagam penghargaan yang berjuang di tahun 45 sampai dengan 49, itu ada tanda kehormatannya. Nah, itu silahkan bawa ke kantor kami, kita akan proses untuk bisa mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Bayar nggak? Syaratnya itu. Bayar nggak? Gratis kan? Gratis. Wah, itu memang merupakan tugas. Ya, takutnya kan orang kan berhubungan dengan administrasi seperti itu kan takutnya mau bayar super sulit, ditarik iuran seperti itu kan takutnya masyarakat. Itu yang selalu justru saya ingin mengikis stigma ya. Mungkin image-image yang seperti itu. Kita harus mengikis, tidak ada seperti itu. Kita gratis. Terus yang kedua, veteran pembela. Barangkali ada saudaranya, bapaknya, mbahnya, atau jandanya dari beliau, pejuang pembela kemerdekaan, yaitu yang ditandai dengan piagam penghargaan, di mana beliau sudah pernah bertugas tahun 61 hingga 63 untuk pembebasan Irian Barat atau Trikora. Nah, ditandai dengan tanda penghargaan. Lalu tanda penghargaan itu nanti silahkan dibawa ke kantor kami, Jalan Bali nomor 1. Kita akan proses untuk mendapatkan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu yang ketiga adalah veteran Seroja. Seroja pertama tahun 75-76, ya, bagi mungkin bapaknya, kakeknya yang pernah bertugas di Timur tahun 75-76 pertama kali, itu silahkan administrasinya berupa piagam penghargaan bahwa kita Jalan Bali nomor 1 ya, nanti kita akan urus. Tahun veteran 75 tadi, kalau itu sudah habis untuk masanya, apakah saya rasa Seroja itu yang pertama. Masih ada Seroja yang sampai dengan 99 jejak pendapat. Barangkali pemerintah nanti akan memberikan tunjangan. Ini baru penugasan Seroja ya, Irian. Belum nanti ada penugasan di Aceh, ada penugasan di Papua. Barangkali pemerintah akan memberikan tunjangan. Saya rasa mungkin tidak akan pernah habis karena memang pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan perhatian yang khusus dan cukup kepada veteran. Padahal kan untuk purnawirawan itu ada lembaga tersendiri yang mengurusi kan, nggak termasuk Kanwinfet ya? Untuk ya, purnawirawan. Purnawirawan itu nanti ada kelompoknya, ada Pepabri ya. Kalau veteran-veteran nanti di LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia ini bergabungnya di sana. Nah, pensiunan Angkatan Darat termasuk pensiunan untuk PNS-nya itu bergabungnya nanti ada Pepabri. Ya. Terus ini relate-nya antara Kodim ya, Kodim dengan Kanwinfet itu seperti apa? Oh iya, untuk
satuan kita ya Minpet ini dibawahi dari Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Oh, ya. bukan Panglima TNI? Ya, bukan. Jadi ya Kemenhan ya. Dan ini nanti di Kemenhan ada Pothan, potensi pertahanan. Potensi pertahanan itu ada bagian yang mengelola tentang veteran. Nah, setelah itu di bawah Pothan itu nanti ada Kababin, Kepala Badan Pembina, pangkatnya kolonel, itu sebagai pimpinan kami. Di bawah Kababin ada Kakan atau Kepala Kantor, seperti kami di tiap-tiap kabupaten. Jadi bukannya kita langsung di bawah Kodam, karena itu kewilayahan. Kalau kita bukan kewilayahan. Jadi kalau Kodam di bawahnya Korem, di bawahnya Kodim, Babinsa, dan Ramil Babinsa. Kita bukan di struktural itu, namun kita di bawah Kemhan. Tetapi di dalam pelaksanaan tugas tentu bersinergi. Ya, saya teringat dan setelah kita lama nggak berkoneksi lagi terus dengan yang paling saya ingat berkelakar dengan saya. Loh Mas, berarti jangan dipandang sebelah mata. Kita punya banyak tank-tank loh Mas di belakang saya. Saya kaget. Loh, nggak nanti ada tank. Wah, saya ternyata apa? Panjenengan itu wah sungguh baik hati dan banyak menolong pelaku UMKM. Jadi ternyata yang dimaksud tank itu adalah gerobak-gerobak para pelaku UMKM di Jalan Bali. Wah, berarti memang seperti yang kita atur kita di bawah kemewahan hati panjenengan sampai sejauh itu memikirkan rakyat kecil dalam mencari nafkah, memang difasilitasi panjenengan. Itu tadi saya mengatakan orang tua saya, terutama bapak saya, ibu saya mengajarkan begitu ya. Kita hidup apa adanya, tidak usah berlebihan, kita sederhana. Saya masih ingat waktu SD itu, saya zaman dulu mungkin sepatu itu yang keren sepatu bata ya. Sepatu bata, Pamus ya, mungkin yang mas-mas masih ingat. Saya dulu kepingin punya sepatu itu, sampai kepinginnya saya belum pernah kebeli karena memang kita dari keluarga kalangan menengah bawah ya. Tapi saya merasa bahwa bapak saya menunjukkan kasih sayangnya dengan diberikan sepatu bekas yang disemir. Maksudnya apa? Tiap pagi dia nyemir sepatu. Itu saya rasakan setelah saya jadi militer. Oh, itu yang saya lakukan. Itu mendarah daging sekali. Nah, terus kesininya kaitannya dengan gerobak itu, saya tersentuh. Sebetulnya waktu saya tugas di Minpet itu sudah ada beberapa gerobak, ya. Tetapi kan kemarin diresmikan oleh Bupati di Jalan Bali menjadi wisata kuliner. Seiring dengan perjalanan itu, ada seorang ibu-ibu yang mendorong gerobaknya saat hujan. Saya, ibu dari mana? Saya dari Ngawen. Ngawen. Nanti gerobaknya, ya saya taruh di mana? Nah, saya terenyuh ya. Kok seperti ini? Coba ibu bisa taruh nanti di tempat saya. Senang sekali kan, deket. Nah, nanti dirapikan di sana. Alhasil dengan apa yang saya sampaikan ini, malamnya saya terinspirasi dengan kalimat itu. Akhirnya lewat anggota saya dengan mereka yang mewakili, ayo silahkan digunakan tempat saya. Jadi ada sebagian lahan kosong di tempat kita yang memang bisa dimanfaatkan oleh gerobak-gerobak dari pelaku UMKM itu. Oke, gini Dan, dari obrolan yang kita obrolkan tadi bahwasanya keterkaitan atau kesinambungan kita dari Forum Empatia Disabilitas Kabupaten Klaten, yaitu sebuah forum bagi penyandang disabilitas Kabupaten Klaten yang membidangi untuk pemberdayaan ekonomi dan juga pendampingan pengembangan UMKM. Jadi saya kira Anda juga orang yang tepat untuk kita hadirkan sini untuk bertestimoni, untuk berbagi tentang kisah yang Anda alami untuk membersamai difabel, mendorong UMKM, mengayomi UMKM. Jadi kita ingin memperkenalkan di sini dan bahasanya banyak sudah langkah terobosan yang kita lalui. Yang pertama itu Klaten Difabel Fair, itu momen yang sungguh luar biasa. Kita menampilkan produk-produk UMKM untuk jadikan sebuah pameran. Yang kedua kita punya sebuah ini langkah terobosan kita punya portal untuk jual beli online, yaitu kita punya empatiashop.com. Di situ kita ingin menghapus sebuah stigma bahwasanya emang difabel itu kualitasnya tidak bisa apa-apa, kualitasnya juga hanya bisa membebani. Jadi itu, dan sejauh ini yang kita lakukan menurut panjenengan seperti apa? Ya, saya hanya mencoba sebagai motivator ya, motivasi
eh, kita perkenalkan saudara-saudara kita, terutama khususnya saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kenapa? Karena di sisi lain saudara-saudara kita ini juga butuh tidak hanya pemberian atau bantuan, tetapi pendampingan dan motivasi. Ini sangat penting karena kita berbicara tentang motivasi, ya, tidak pelaku ekonomi, pelaku UMKM dari saudara-saudara kita difabel tidak sama kondisinya. Nah, saya ingin mendorong barangkali dengan kita melakukan pameran ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Justru yang beberapa waktu lalu saya ingin mendorong di pondok-pondok pesantren termasuk perguruan tinggi. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan saudara kita di Dikti bahwa ada UMKM di pondok-pondok pesantren, UMKM di perguruan-perguruan tinggi difabel, tapi tidak banyak yang menyentuh. Nah, saya kepingin ya, produk-produk apa yang kita bisa masukkan sebetulnya banyak ya. Contohnya kondisi seperti ini kan kita butuh empon-empon. Nah, contohnya kita buat empon-empon. Kita bicara empon-empon, sebetulnya berapa tenaga kerja kita bisa keluarkan. Saudara-saudara kita yang lain tentu tidak bisa membuat, tapi dia bisa menanam jahe dan sebagainya. Hasilnya kita ambil. Kita buat, kalau jahe mungkin minuman jahe yang menyehatkan. Mungkin kelompok difabel lain yang memang dia bisa membuat, tapi dia tidak bisa menanam. Kan begitu. Nah, itu salah satu contoh. Barangkali dengan bangkitnya UMKM yang ada di pondok-pondok pesantren, yang ada di perguruan-perguruan tinggi atau sekolahan-sekolahan lain, ini juga bisa memberikan gairah tersendiri. Ya. Oke, untuk dari panjenengan yang mungkin dalam artian ini orang baru di Klaten saat ini untuk intensif untuk menjalin komunikasi untuk pandangan jenengan pergerakan difabel di Kabupaten Klaten seperti apa? Ya, luar biasa. Kalau saya selama di sini 2 tahun, mau masuk tahun ketiga ya, difabel di Klaten ini cukup banyak. Beberapa waktu lalu saya lupa menyebutkan itu ada namanya komunitas motor disabilitas itu di Solo Raya. Kalau di Jogja itu Pak Waloyo di Pak Waloyo Madu ya, Pak Waloyo Madu ya. Terus di Solo itu Pak Slamet ya, alhamdulillah kita luar biasa kalau udah ketemu itu ya kita saling menginspirasi. Menurut saya luar biasa, hanya perlu kita jangan sporadis, artinya jangan bergerak sendiri-sendiri. Makanya dengan adanya pameran kita ajak. Barangkali saudara-saudara kita belum banyak kenal tentang empatia. Saudara-saudara kita barangkali seudon dengan empatia. Bisa jadi kan? Sehingga wadah empatia tidak bisa menjadi bahan atau tempat wadah saluran untuk seluruhnya. Kalau saya punya prinsip di kantor saya ya, itu siapapun yang datang ke tempat saya adalah tamu saya. Contohnya antara A dan B ini datang bergantian. Yang A dengan B ini tidak rukun. Bagi saya justru saya terkonsep mereka harus kita rukunkan. Nah, di Klaten ini kan luar biasa. Tadi saya sebutkan ada PMDK, ada Mbak Nina itu Satu Hati ya, ada lagi PPDK, SCI ya, ECKK, terus yang di Trucuk itu Pak Thomas. Itu saya juga ya gitu di sini. Ya kan mewarnai dunia, Sanggar mewarnai dunia. Banyak yang lainnya yang mungkin kita belum tahu. Nah, tugas kita empati ya, barangkali kita bisa menggandeng mereka semuanya. Ya ayo, mau pakai di tempat saya barangkali biar kenal Minpet, kita masukkan suatu saat kita undang semua. Kita floor bahwa kita ini satu. Ingat, sebelum 28 Oktober 1928 Indonesia ini sudah dijajah sebelumnya, ya kan? 1511 atau abad ke-15 kita sudah dijajah. Nah, perjalanan waktu yang luar biasa kita dijajah itu, apakah tidak ada pahlawan? Ada pahlawan. Di Medan ada Sisingamangaraja, di Aceh ada Imam Bonjol. Kan begitu. Beliau pahlawan, tetapi untuk mencapai kemerdekaan jauh. Kenapa? Karena gerakan mereka sporadis, kedaerahan. Nah, ayo kita satukan momentum 28 Oktober 1928 menjadi momentum kita semua. Empati ya, mungkin bisa menggandeng itu semua. Ya, betul. Dan kita saat ini ya tetap concern dengan apa yang kita lakukan. Kita tetap fokus pada forum pemberdayaan ekonomi dan juga
untuk pengembangan UMKM. Jadi kita tidak mengambil ranah-ranah dari apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelum kita. Misalnya kalau PPDK ya advokasi, kalau Sanggar Mewarnai Dunia ya juga pemberdayaan lewat kreativitas seni dan budaya. Kita tetap concern karena saat ini kekosongan di Klaten yaitu dalam hal basic secara ekonomi difabel, yaitu rentan secara ekonomi, ya perlu kita dorong push dari situ. Ya betul, saya paham. Mungkin seperti empatia Sanggar Mewarnai Dunia itu kan sasarannya ya itu mengajari anak-anak kita, tetapi ada sisi lain dong kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk UMKM. Kenapa? Organisasi ini biar bisa hidup dengan UMKM yang dikelola dari dalam sehingga menghasilkan, dan hasil itu bisa digunakan untuk program-program yang bersangkutan. Jadi kita tidak hanya menggantungkan, mohon maaf ya, menggantungkan dari pemerintah saja, nggak bisa. Kita nggak seperti itu konsepnya. Itu nggak akan bisa jalan karena pemerintah yang dipikirkan banyak. Dan kita juga pengen melepaskan stigma yang difabel yang seperti ini, dan ini kita yang juga miris dan kalau lihat seperti itu kita pengen. Ini yang saya sampaikan, kenapa saya mengajak saudara-saudara kita difabel, kurang lebih ada 60-an orang di Desa Sukorejo, kita kumpulkan semua. Saya berikan motivasi, apakah Anda bisa merubah dari tangan begini menjadi begini? Mereka semua sepakat. Nah, dengan sentuhan bagaimana cara ternak ayam, bagaimana cara nanti ayam jangan dijual daging. Kalau kita melihara ayam, jual ayam hasilnya untungnya sedikit. Itu sejalan dengan kebijakan kita berani dengan Uni Eropa untuk nikel melindungi kita tidak diekspor mentah, itu kan itu seperti itu ya. Saya mengajak seperti itu, ayo setelah ayam jadi jangan dijual, kenapa? Kita buat bakso ayam, apa mau kasih nama apa, buat nugget, buat kacung. Dalam kondisi seperti itu kita sudah melakukan, ternyata hasilnya bisa 125% hasilnya kalau dibandingkan dengan kita menjual daging ayam saja. Oke, ya, kita lanjutkan untuk apa yang saat ini panjenengan ketahui tentang Klaten dan apa yang ingin Anda harapkan dari Kabupaten Klaten ini. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang sangat baik sekali. Dengan kondisi situasi yang seperti ini, kita sama-sama membangun. Membangun itu tidak harus perlu modal yang besar, tidak harus menyiapkan anggaran yang besar, tidak. Tetapi membangun dari diri kita, dari lingkungan kita yang ada, dan kalau bisa kita lebarkan lagi. Nah, membangun itu butuh program. Programnya apa? Seperti tadi sudah saya contohkan dengan program memelihara ayam, ya. Kita jangan menjual daging ayam. Kalau itu mungkin untungnya sedikit, tapi kita buat bakso atau kita buka lah, kita kasih bumbu di plastik, sudah siap untuk dibakar. Hasilnya harganya lebih tinggi. Nah, tentu di Klaten ini luar biasa perkembangan menggeliat dari segi ekonomi. Kalau saya lihat, kita lihat di mikro saja di Bali, kuliner Bali, jalan Bali itu perkembangannya luar biasa. Nah, ini yang memicu kita untuk berbuat. Ya. Apa saja terobosannya? Saya pernah kok kemarin itu saya mencoba dengan istri, Bu, beli kelapa, lalu kelapa muda. Ya, kelapa muda, airnya kita buat kelapa muda, kita ambil airnya ditumpah, kita masak dengan jelly, dengan agar-agar. Nah, setelah dia masak, masukkan lagi ke kelapanya, tutup lagi, masukkan ke freezer, silahkan dimakan. Kalau biasanya disedot ini rasanya udah beda, ada agar-agar, ada rasa kelapa. Tapi kita salut dengan orang baru di Klaten, tapi visioner Anda itu banyak tahu tentang Klaten. Cocoknya Janoi ya anggota dewan legislatif memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Itu mungkin sebenarnya kan cocok loh kalau di Klaten ini saya pandang itu dengan kemampuan untuk panjenengan bisa memberikan kebijakan yang pro rakyat. Sebenarnya dari mentality dan juga dari attitude Anda sebenarnya cukup saya jadi seperti ini saja. Saya bisa berbuat untuk yang lainnya dan bisa bermanfaat untuk yang lain, bagi saya sudah cukup. Karena manusia yang bermanfaat untuk orang lain, manusia yang kita harapkan. Tidak menunggu kita hebat ya, tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita. Kalau seperti yang kata jenengan jadi anggota dewan, mungkin saya belum sampai ke sana lah. Mungkin belum pinter, perlu belajar lagi ya.